kondisi geografis di tempat atau di Uhud ini, di tengah-tengahnya ada sebuah bukit yang bernama Bukit Pemanah. Apa kisahnya Bukit Pemanah ini, Bapak dan Ibu sekalian? Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam akan menghadapi pasukan kaum kafir Quraisy yang datang dari kota Makkah Al-Mukarramah yang berjumlah 3.000 pasukan datang dari kota Al-Mukarramah. Tujuannya apa, Bapak Ibu sekalian? Tujuannya adalah untuk membalas dendam atas kekalahan mereka setelah perang Badar. Nah, di perang Badar itu, Bapak Ibu sekalian, adalah perang pertama di dalam sejarah umat Nabi Muhammad SAW melawan orang-orang kafir. Pada saat itu di perang Badar, kaum kafir Quraisy kalah telak dengan kaum muslimin. Lalu Bapak dan Ibu sekalian, akhirnya mereka menyusun kekuatan sekitar 3 tahun lamanya dalam rangka untuk membalaskan dendam kekalahan mereka di perang Badar, sehingga dengan 3.000 pasukan datanglah mereka menuju kota Madinah Al-Munawwarah. Bapak dan Ibu sekalian, di kota Madinah Al-Munawwarah ini, di dalamnya Rasulullah SAW bersama para sahabat bermusyawarah bagaimana cara kita untuk menghalau dari serangan orang-orang kaum musyrikin. Sehingga diputuskanlah mereka, para sahabat dan beserta baginda Nabi Muhammad SAW, untuk menghadang pasukan kaum musyrikin yang ingin datang ke kota Madinah dari perbatasan, yaitu di tempat Uhud. Strategi yang dipakai oleh Rasul SAW pada saat itu adalah beliau menempatkan 50 pemanah di atas Bukit Pemanah. Insya Allah nanti kita lihat mana Bukit Pemanah, di mana tempat peperangannya, dan di mana Gunung Uhud, Bapak Ibu ya. Insya Allah kita akan melihatnya. Maka singkat cerita, terjadilah peperangan yang pada awalnya jumlah pasukan baginda Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat adalah sebanyak 1.000 orang, Bapak Ibu. 1.000 orang melawan berapa orang? 3.000 orang. Tapi Bapak Ibu sekalian, di dalam tubuh kaum muslimin, para sahabat saat itu ada orang-orang munafik. Apa pekerjaan orang-orang munafik? Yaitu menghasut orang-orang yang beriman agar mereka tidak ikut berjuang bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Apa yang terjadi setelah itu, Bapak Ibu sekalian? Akhirnya 300 orang dari pasukan kaum muslimin kembali ke Madinah, tidak ikut berperang. Tersisalah 700 orang melawan 3.000 orang. Lalu Rasulullah SAW meletakkan 50 pemanah di atas Bukit Pemanah dan bersabda kepada mereka, "Uhmu zuhurana wa in ra'aitumuna nuqtal fala tansuruna." Lindungi punggung kami, walaupun kalian melihat kami terbantai habis, jangan sekali-kali turun dari Bukit Pemanah ini. Itu yang dikatakan Rasul SAW kepada pemanah yang berada di atas Bukit Pemanah. Perang pun berkecamuk setengah hari, hampir 1 hari. Apa yang terjadi, Bapak Ibu sekalian? Kaum kafir Quraisy terdesak oleh kaum muslimin dan mereka sudah mulai meninggalkan medan perang. Mereka berlari tunggang langgang meninggalkan medan pertempuran. Lalu para pemanah di atas Bukit Pemanah ini, Bapak dan Ibu sekalian, melihat bahwa kaum kafir Quraisy meninggalkan semua harta yang mereka bawa. Jadi kebiasaan orang-orang kalau berperang dulu, Bapak Ibu sekalian, mereka biasanya bawa semua harta kekayaannya ke medan pertempuran. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memotivasi mereka, kalau misalnya mereka kalah, harta kekayaan itu pasti direbut oleh musuh. Bahkan di beberapa pertempuran mereka sampai mengajak keluarganya, sampai membawa harta bendanya, membawa kambing, membawa dombanya ke pertempuran, membawa istri dan anak-anaknya. Tujuannya apa? Kalau mereka kalah, maka keluarganya, hewan peliharaannya, semuanya akan diambil oleh musuh. Itu cara orang-orang dahulu untuk memotivasi diri mereka berperang, Bapak Ibu sekalian. Lalu kaum orang-orang Quraisy ini meninggalkan medan pertempuran dan berlari. Baju zirahnya, tameng dan pedangnya ditinggalkan di tengah medan pertempuran. Nah, di antara orang-orang para sahabat yang berada di atas Bukit Pemanah ini, Bapak Ibu sekalian, tergiur dengan harta yang ditinggalkan oleh orang-orang musyrikin
di tengah medan pertempuran. Apa yang dilakukan oleh mereka, Bapak Ibu sekalian? Yang dilakukan oleh mereka adalah sebagian dari mereka turun dari atas bukit itu untuk apa? Untuk berlomba-lomba mengambil harta kekayaan atau harta rampasan perang yang ditinggalkan oleh kaum musyrikin. Setelah itu, Bapak Ibu sekalian, disinilah titik terjadinya kekalahan kaum muslimin karena mereka melanggar perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan jangan sekali-kali kalian turun dari bukit pemanah ini. Tapi mereka turun, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, itulah sifat manusia ya. Sifat manusia mencintai dunia. Tapi kalau mencinta kita pada dunia menjadikan kita menyelisihi perintah Rasul, maka kita akan mendapatkan kekalahan. Hakikat kekalahan kita adalah kita tidak beruntung di akhirat. Itulah hakikat kekalahan. Bapak dan Ibu sekalian, setelah sahabat-sahabat yang berada di atas bukit itu, di atas bukit pemanah, sebagian dari mereka turun untuk memperebutkan harta rampasan perang, Khalid bin Walid yang saat itu menjadi pemimpin pasukan berkuda, waktu itu belum masuk Islam Khalid bin Walid, Bapak Ibu sekalian. Saat itu adalah jenderal perang kaum musyrikin, yaitu pasukan berkudanya. Akhirnya melihat kesempatan itu dan memutari atau mengitari bukit pemanah itu, dan mereka loncat dari belakang menghabisi semua orang yang berada di bukit pemanah itu. Semua orang dibantai. Akhirnya dari situ terjadilah kekalahan kaum muslimin karena bukit pemanah sudah dikuasai oleh musuh. Nah, akhirnya kaum musyrikin yang awalnya sudah lari kembali lagi ke medan perang, menghabisi kaum muslimin. Akhirnya 70 orang, diantaranya paman Nabi Muhammad SAW yaitu Hamzah, syahid di dalam peperangan tersebut. Bapak dan Ibu sekalian, adapun orang yang syahid dari kaum musyrikin hanya 22 orang saja. Tapi dari kaum muslimin yang syahid adalah 70 orang. Dari kaum musyrikin yang mati 22 orang, ya. Bapak dan Ibu sekalian, hasil dari peperangan ini adalah kekalahan kaum muslimin. Disebabkan kenapa? Disebabkan karena di antara pasukan tersebut ada yang menyelisihi perintah dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu sekalian, setelah perang usai, sebelum perang usai, Bapak Ibu sekalian, tersiar berita bahwa baginda Nabi Muhammad SAW telah tewas dalam peperangan itu. Tetapi baginda Nabi Muhammad SAW berteriak dan mengatakan bahwa beliau tidaklah tewas dalam peperangan itu, dan memotivasi sisa-sisa kaum muslimin untuk terus bertahan. Dan selesailah peperangan tersebut. Lalu baginda Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada para sahabat yang lainnya untuk memakamkan para sahabat di tempat mereka wafat. Jadi tidak dikumpulkan tempat kuburannya, Bapak Ibu sekalian. Diperintahkan untuk dimakamkan di tempat mereka wafat. Di antara kuburan-kuburan itu, Bapak Ibu sekalian, karena bisa jadi mereka wafat di satu tempat yang sama, akhirnya disatukan kuburan mereka. Ada yang dikuburkan berdua, ada yang dikuburkan bertiga, dan yang dikuburkan pertama kali adalah siapa yang menghafal Al-Quran. Setelah itu atasnya siapa yang menghafal sebagian Al-Quran, di atasnya yang hafalannya lebih sedikit. Itu adalah keutamaan yang diberikan kepada orang-orang yang menghafalkan Al-Quranul Karim. Bapak dan Ibu sekalian, insya Allah sesampainya kita di Gunung Uhud ini, kita akan melihat saksi sejarah bagaimana baginda Nabi Muhammad SAW dan para sahabat berjuang untuk agama yang saat ini kita peluk, Bapak Ibu sekalian. Kita semestinya bersyukur saat ini kita dalam keadaan aman, dalam keadaan kita mampu untuk pergi ke sana kemari dalam keadaan aman. Sebagai kaum muslimin, sebagai warga negara Indonesia, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak perlu lagi mengangkat senjata, ya Bapak Ibu. Tapi apa yang kita perlukan? Yang kita perlukan adalah kemauan keras untuk istiqomah mengikuti perintah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, insyaallah kami akan menginformasikan kepada Bapak dan Ibu sekalian apabila kita sudah sampai di Gunung Uhud, insyaallah. Di sana kami akan menjelaskan di mana itu Bukit Pemanah, di mana Gunung Uhud, dan di mana lokasi peperangannya. Insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.